Teman-teman, selamat pagi. Ini Suro nyalain kamera teman-teman, karena ini Mas Eko tiba-tiba pagi-pagi kesini terus minta kopi teman-teman. Dan tadi Suro juga sempat ngajak cara Mas Eko, tapi Mas Eko kayak ngomongnya itu terbelit-belit teman-teman. Jadinya ini Suro nyalain kamera biar siapa tahu Mas Eko mau ngomong sebenarnya. Anak apa Mas Bapak? Ini kemarin kan Mas Eko coba nyari Mas Yuaji bersama Mas Imam nih. Iya. Mas Eko berdua sama Mas Imam. Terus Bapak kemana? Kan dibawa sama siapa? Makhluk siapa ya? Bajang. Bajang. Oh, yang itu Ya, yang pengen nyakitin Suro. Iya, itu kan informasi dari Eyang Tirtamaya. Ya. Nah, dan posisi keadaan dari siapa? Eyangmu yang ngasih cincin. Yang Karta. Eyang Karta sekarang sedang sekarat karena diserang oleh si Bajang. Seperti itu. Nah, saya coba nih cari sama Mas Riyadi nyusul ke Tambak Rowo. Apa yang Tirtamaya nggak apa-apa? Eyang Tirtamaya sedang mencari solusi. Berarti yang nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Nah, saya yang sama Mas Riyadi nih ke alas Tambak Rowo. 2 hari di sana Suro. Sampai Mas Riyadi sakit. Sakitnya sih karena mungkin ya kegigit, mungkin kegigit nyamuk atau apa gitu loh, kecapean juga. Nah, akhirnya kita putuskan pulang nih Suro. Ini sekarang Mas Riyadi masih sakit. Iya. Nah, ini mohon maaf sekali, berita buruknya saya tidak bisa menemukan Mas Waji, bapakmu. Nah, tapi tenang aja Suro, insya Allah hari ini saya mau kembali lagi ke alas Tambak Rowo sendirian nih Mas Suro. Jadi kalau saya Suro ikut kita sih Mas? nggak usah, kalau Mas Eko pengen sih Suro jaga di rumah, jaga diri baik-baik ya. Nanti kalau ada apa-apa ataupun Mas Waji tiba-tiba pulang, Suro langsung ngobarin Mas Eko ya, langsung telepon itu. Gimana? Enggak lah, Suro kepengen ikut Mas. Kan Suro pengen lihat sendiri di sana itu kayak apa. Siapa tahu Suro bisa nemuin Papa. Ini Suro kan sekarang kekuatan Kan sudah nggak ada. Enggak Mas. Takutnya tuh malah nanti Suro celaka. Enggak kan, si Bajang itu kan ternyata Suro. Ya. Siapa tahu kalau Suro ikut Bapak dikeluarin, ya mending kayak gitu kan, mending Suro ikut Bajang, Bapak yang pulang aja. Oh, kalau kayak gitu nanti itu bukan mencari solusi Suro, Nah, itu daripada nambah masalah. Ya nggak apa-apa kalau Suro mati apa-apa, ya nggak apa-apa, asalkan Bapak bisa pulang. Kamu jangan ngomong seperti ini, jangan bicara seperti itu. Itu namanya sudah pasrah, tahu nggak? Sudah menyerah, itu Ya, sama saja sudah menyerah. daripada Kita masih banyak solusi Suro. Enggak, ibu kan wis tanya-tanya bayar Suro, Bapak ini kemana? Kasihan Bok, itu warung nggak ada yang buka, nggak ada yang masak, mending Suro aja yang ke sana. Nanti bentar. Siapa Soalnya tahu. kalau Suro masih ada kekuatan sih Mas Eko nggak khawatir sekali ya Suro ya. Tapi kan posisinya ini Suro sudah Kan nggak ada kekuatan gitu loh. lah Suro, cincinnya Suro gimana ya? Suro lupa ya. Di rumah. Iya, tapi belum dipakai nggak apa-apa kok Mas. Iya nggak apa-apa sih. Yang penting ya disakuin lah, nanti disakuin aja. Ya wis. Nih Apik. kurang izin ya. Iya. Ya udah gini aja Suro. Gini. Suro boleh ikut. Oke teman-teman, ini mungkin keputusannya sangat kurang baik ya, akan tetapi ini saya apa namanya, saya juga butuh teman untuk mencari Mas Waji.
mungkin tawaran Suro ini bisa bermanfaat juga nantinya Suro. Ya udah gini aja, Suro boleh ikut Mas Eko Ya. tetapi apa? Suro ini jangan gegabah ketika kita bertemu sesuatu yang membahayakan. Contoh ketemu bajang atau ketemu makhluk apa yang mengincar kita, itu Suro tetap berada di belakang kamera. Jadi Suro nggak boleh ke depan. Nggak boleh ngambil tindakan di luar perintah Mas Eko ya. Kalau kamu setuju, kalau Suro setuju, Mas Eko izinin kamu ikut Mas Eko cari apa. Ya wis lah Mas, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya kan daripada Mas aku sendirian Bok. Pas Imam sakit, mending Suro yang ikut aja nggak apa-apa. Ya sudah gitu. Kan siapa tahu Suro bisa apa namanya bernegosiasi apa namanya Ya. sama si anaknya Suro tuh. Bisa. Ya udah gini aja ya Suro ya. Pokoknya nanti kalau kita sudah sampai di Alas Tambak-Lowo, Suro itu harus ikut apa yang Mas Eko bilang, Iya. apa yang Mas Eko perintah. Suro nurut. Jangan ambil keputusan sendiri ya. Iya. Karena Suro harus sadar diri, Suro sekarang nggak punya kekuatan, ya. Nggak punya kekuatan, jadi percuma kalau melawan pun nanti akan jadi repot saja. Nanti akan membahayakan diri sendiri. Ya berarti Suro harus sabar. Iya. Nggak boleh kegapakan. Gampang Mas itu mah. Ya udah teman-teman, nanti kemungkinan saya cak Suro ya, karena saya juga butuh temen ya. Tapi kalau misalkan nanti sesuai rencana gimana Mas? Ya intinya hari ini kita cari Mas Suhaji. Kalau nggak ketemu ya udah kita pulang. Kita kasih batas waktu itu sampai jam 5 sore. Enggak Ya. lah, sampai ketemu lah Mas. Sampai ketemu. Ya berarti kalau sampai ketemu, Suro sekarang siap-siap bawa baju, tas dan lain-lain. Ya berat. Ya dibawa gendong. Ya. Ketiga Pak, makanan juga nanti. Mau nginep di sana berarti kita Ya nanti. harus. Kalau hari ini nggak Ya. ketemu, berarti kan kita harus nginep. Ya pokoknya harus ketemu sama Kakak. Ya. Dan kemarin yang cerita Maya saat nemuin saya dan Mas Riyadi itu bilang seperti ini Suro. Apa Mas? Si Satria anak Suro sendiri Ya. yang sekarang sudah menjadi raja di Kerajaan Bajang Kerajaan gue. Bajang sekarang menuntut balas siapapun yang pernah menyakiti dia akan mendapatkan balasannya. Jadi yang dia incar itu Suro, Bapak Suro ya. Terus Saya juga kemungkinan, Mas Imam juga, ibunya juga. Jadi kita ya, jadi ini sangat beresiko untuk kita semua. Siapapun pasti bisa terkena balas balas dendam dendamnya. itu ya, terkena akibat kebrutalan dari Raja Satria ini. Oh ya. Nah, kalau misalkan nanti Satria dipanggil saja ketika kita sudah menemukan Mas Suhaji, apakah nanti kamu bisa meredam amarah dari Satria? Kira-kira Ya nggak tahu kan Suro belum pernah ketemu sama Satria lagi Mas. tapi kan dulu sempat nurut kan sama Suro kan. Ya kan dulu, kalau sekarang kan nggak tahu karakternya seperti apa. Ya nanti Suro coba aja. Barang yang pernah Suro yang pernah jadi barang yang kesukaan dari Satria, Suro tahu nggak apa, agar nanti itu si Satria tuh ingat sama Suro dan ingat sama semuanya bahwa yang dilakukan dia itu salah, maksudnya sadar gitu loh. Karena saya tahu pastinya si Satria itu terkena bujuk Ya amarah yang
sangat Berarti Satria itu kejam sebenarnya gitu loh. di ini hasut. Kemungkinan besar nyatanya sudah 2 tahun ada kan, 1 tahun lebih lah ya. Iyalah, Kan nggak ada masalah apa-apa kan. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba dalam akhir-akhir ini ketika Suro dilepas cakranya, dia malah berbuat sesuatu, malah menuntut balas. Iya. Ini kan berarti ada sesuatu yang mempengaruhi si Satria ini. Kan seperti itu. Iya kayaknya Mas masuk akal yo. Ya iya. Kerja ini seperti barang yang apa sih Satria nggak suka apa-apa, kayak paling maem. Makanan. Iya. Makanan kesukaannya tahu nggak? Mie. Iya. Kalau barang itu nggak ada, biasanya itu sama barang itu nanti kan teringat gitu loh. Apa sih barang? Apa mungkin pernah apa cincin atau tasbih atau apa gitu agar si Satria itu bisa sadar gitu loh. Oh iya Mas, Pernah nggak ngasih gitu loh. sudah pernah ngasih Tasbih. Iya, buat si Satria itu apa sih nama istighfar? Iya. Itu Satria suka itu, tapi suruh lupa nilainya di mana. Gini, sekarang kan Satria kemungkinan besar sudah lupa ini atas kebaikan dari Suro, ya kan. Kebaikan yang Suro kasih, yang Bapak kasih, kemungkinan kan sudah lupa. Ya. Jadi nanti tugas Suro itu ketika bisa sudah menyelamatkan si Bapak ataupun nanti ketika kita dalam proses pencarian bapakmu lalu ketemu si Satria, bagaimana caranya agar si Satria itu bisa melepaskan Bapak? Ya bukan apa, mengingat kembali kebaikan kalian yang sudah Satria terima gitu loh. Bisa nggak kira-kira Suro? Dan nanti suruh coba Mas. Aku ini kalau masalah ini ya, masalah keluarga itu susah sekali Suro. Lebih baik saya bertempur atau berperang melawan Belanda, musuh yang tidak ada kaitannya dengan keluarga. Melawan Belanda. Gini, kalau misalkan saya nyerang Satria, sama saja nyerang anakmu. Dan pesan dari Eyang Tirta Maya itu jangan sampai dilukai, karena Satria ini termasuknya korban gitu. Mungkin sekarang kalau misalkan Suro dalam keadaan masih membenci si Satria karena Satria itu sudah menculik Mas Waji, sekarang mungkin kamu marah sama Satria, dan apapun yang kita lakukan ke Satria mungkin kamu setuju. Nah, ketika nanti kamu sadar bahwa sana yang saya lukai atau yang kita lawan ternyata anak yang kamu darah dagingmu sendiri, terus dia terluka, kamu kan pastinya marah sama Mas Eko, marah juga sama Mas Waji, ya kan? Nah, ini kan nggak boleh sembarangan ini Mas Eko ngambil tindakannya, nggak bisa sembarangan Suro. Ya, tapi kan ini salah Suro juga. Iya, tapi kalau Suro yang mau berkorban untuk Mas Waji, menyerahkan diri ke si Satria, itu malah menjadi jadi apa ya Suro ya, malah jadi masalah baru Suro. Iya yo. Iya, udah gini aja, sekarang kamu beres-beres, Ya, ambil prepare, ya, ambil baju, terus ya lain-lain lah peralatan ya. Oh sudah, itu kamu nge-vlog dimatiin dulu aja vlognya ya. Saya doain ya teman-teman ya, semoga
hari ini kita ada hasil ya teman-teman ya. Amin. Kita bisa menemukan Mas Waji. Amin. Ya sudah teman-teman, ini Suro matikan kamera dulu teman-teman. Suro mau siap-siap ngambil bakso terus sama minum ya Mas. Ya. Nanti kalau sudah sampai di alas Tambak Rowo, Suro nyalain kamera lagi teman-teman. Ya. Bila tak kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.